Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di Waalaikumsalam. baik, bertemu kembali kita di mata kuliah ekonomi kelembagaan, kali ini kuliah kedua ya. Materi kuliah hari ini sudah saya upload di e-learning, jadi nanti bisa di-download dan dipelajari. Kemudian nanti sore ada kuis ya, untuk, materi hari ini juga nanti silakan, dikerjakan. Hari ini saya akan masuk dengan materi mengenai, paradigma ekonomi kelembagaan. Jadi masih, sifatnya teoritis ya, jadi memahami karena ekonomi kelembagaan ini, apa ya, mata kuliah yang sifatnya kayaknya banyak filsafatnya gitu ya. Jadi mahasiswa harus, agak berpikir lebih keras gitu ya untuk bisa memahami sebetulnya mata kuliah ini akan dibawa kemana gitu. Tapi nanti kalau untuk kuliah-kuliah selanjutnya mudah-mudahan sudah lebih mudah untuk dipahami. Kalau sekarang ini kita masih di level, filsafat kenapa ekonomi kelembagaan itu muncul. Materi kuliah hari ini terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah, paradigma lahirnya ekonomi kelembagaan, sebetulnya sudah kita bahas sedikit minggu lalu. Dan yang kedua, bagaimana, ekonomi kelembagaan itu sebagai satu pendekatan yang multidisiplin. Mulai kalau minggu lalu itu kan dia tidak hanya mengakui ekonominya saja, tetapi ada kontribusi ilmu sosial, ilmu hukum, budaya, politik, bahkan psikologis masuk di dalam ekonomi kelembagaan sebagai satu kesatuan analisis. Ya, saya berangkat dari, cerita atau, pernyataan, dari ahli ekonomi umum ya, yang Miller tahun 1988 yang menyatakan bahwa, ilmu ekonomi itu sebetulnya memiliki 4 cakupan. Jadi, yang pertama ada alokasi sumber daya, minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kalau kita bicara ekonomi, kelembagaan itu ada 4 kata kunci ya minggu lalu, ada resource, ada need, ada scarcity, ya, kemudian ada choice, ya. Jadi ketika kita bicara alokasi sumber daya itu ada 4 kata kuncinya, bahwa sumber dayanya terbatas, jadi ada resource dan resources, dan scarcity, sumber dayanya terbatas, kemudian karena sumber dayanya terbatas, kita diminta untuk memilih di antara sumber daya yang terbatas itu. Maka di sana ada kebutuhan, jadi dasar kita memilih itu adalah kebutuhan dan juga, choice ya. Nah, Miller lalu mengembangkan lagi ilmu ekonomi itu menjadi 4 cakupan. Yang pertama adalah alokasi sumber daya ini adalah instrumennya klasik ya. Yang kedua, ada pertumbuhan kesempatan kerja, pendapatan produksi dan harga. Pertumbuhan kesempatan kerja, pendapatan produksi dan harga itu juga adalah instrumennya neoklasik ya. Jadi sama-sama klasik dan yang ketiga ada distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan itu maksudnya adalah mulai masuknya campur tangan pemerintah di dalam perekonomian. Nah, cakupan pertama atau poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga itu adalah, inti dari instrumen, neoklasik dan sampai saat ini masih kita pakai. Jadi bahkan, formulasi-formulasi kebijakan ekonomi itu biasanya didasarkan pada alokasi sumber daya, pertumbuhan kesempatan kerja, pertumbuhan pendapatan, produksi dan harga, serta distribusi kekuasaan. Nah, lalu, Miller menambahkan satu gitu, yang merupakan, komponen, tambahan dari tambahannya Miller yang yaitu struktur kekuasaan. Jadi tidak hanya soal distribusi kekuasaan, tetapi ada yang disebut dengan struktur kekuasaan, dan struktur kekuasaan ini merupakan instrumen dari ekonomi kelembagaan. Ya, jadi instrumen ekonomi kelembagaan itu masuk ke dalam instrumen ekonomi melalui struktur kekuasaan. Nah, minggu lalu sudah kita bahas bahwa salah satu tokoh dari New Institutional Economics atau ilmu ekonomi kelembagaan baru itu adalah Veblen. Veblen menyatakan bahwa kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi ideal yang diproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan para masing-masing individu selanjutnya. Jadi, eh, jadi di dalam statement-nya, Veblen menyatakan bahwa kelembagaan itu dia mengakui adalah kumpulan norma dan kondisi ideal.
Tetapi ketika dia masuk berkaitan dengan ekonomi kelembagaan, kekumpulan norma dan kondisi ideal ini menjadi kurang sempurna gitu, karena ada kebiasaan-kebiasaan individu. Nah, lalu Veblen juga mengatakan bahwa kelembagaan itu akan mempengaruhi stimulus dan menjadi petunjuk bagi perilaku individu. Ya, kemudian Veblen juga menyatakan ada keinginan individu yang terkadang tidak menjadi faktor penyebab dalam pengambilan keputusan. Lalu Veblen menyatakan bahwa ada model-model atau pola-pola ya. Jadi inti kelembagaan itu nanti ada 4, ada kelembagaannya, institusinya, lembaganya ya, ada kebiasaan, ada aturan, dan ada perkembangan atau evolusi. Jadi menurut Veblen nanti ketika kita bicara ekonomi kelembagaan, kelembagaan itu ada bentuk lembaganya, ada kebiasaannya, ada aturannya, dan ada perkembangannya. Ya. Nah, lalu satu yang dipahami bahwa ketika teori ekonomi kelembagaan masuk ke dalam sistem ekonomi, yang menyebabkan atau yang mempengaruhi kelembagaan itu mempengaruhi sistem ekonomi itu adalah perilaku. Ya. Jadi sistem kan kalau kelembagaan itu tadi saya sampaikan bahwa ada habit, ada perilaku yang mempengaruhi bagaimana sebuah lembaga itu bekerja, bagaimana lembaganya bekerja nanti akan mempengaruhi sistem ekonominya gitu ya, kira-kira gitu. Nah, sistem ekonomi neoklasik bahkan Keynes ya, itu menganggap bahwa perilaku individu, perilaku institusi itu sama. Makanya dalam analisis ekonomi klasik, dalam analisis Keynes, seringkali perilaku ekonomi ini diabaikan karena dianggap sama, dianggap tidak berpengaruh. Padahal sebetulnya bahkan perilaku individu itu bisa mempengaruhi perilaku kelembagaannya, kemudian nanti berdampak pada kondisi ekonominya. Nah, kira-kira gitu ya inti dari ekonomi kelembagaan itu. Nah, padahal sebetulnya, jadi ekonomi kelembagaan itu mengakui bahwa perilaku individu, perilaku institusi itu beragam. Jadi ada keragaman perilaku yang menjadi dasar dalam pengembangan teori ekonomi. Sifat dari perilaku tadi apa? Dia bisa evolusioner, kalau evolusioner itu dia berubahnya sangat cepat, kemudian kolektif, berubahnya bisa sama-sama kalau individunya berkelompok. Kemudian dia bisa indisipliner. Indisipliner itu bisa berkaitan dengan banyak bidang. Tadi minggu lalu sudah disampaikan bahwa ekonomi kelembagaan itu menyatakan bahwa ekonomi itu tidak hanya berdiri sendiri gitu, tapi ekonomi itu berkaitan dengan sosial, politik, hukum, psikologis gitu ya. Jadi dia interdisipliner dan ketika kita bicara keragaman perilaku, dia non-prediktif. Non-prediktif itu artinya perilaku individu yang mempengaruhi kelembagaan kemudian mempengaruhi kegiatan ekonomi itu nggak bisa diprediksi, nggak bisa diramal. Ya, sehingga fokus dari ekonomi kelembagaan itu lebih kepada konflik daripada keharmonisan, pemborosan daripada efisiensi, kemudian ketidakpastian daripada pengetahuan sempurna. Keharmonisan, efisiensi, pengetahuan sempurna itu adalah dominasi. Dominasi pemikirannya kaum klasik. Ya, sementara ekonomi kelembagaan mengakui bahwa dalam mengelola ekonomi itu akan ada konflik, mengakui bahwa dalam ekonomi itu akan ada pemborosan, mengakui bahwa dalam ekonomi itu ada ketidakpastian. Ya, makanya kalau kita belajar teori ekonomi mikro, maka kita akan bicara asumsi pasarnya persaingan sempurna. Wah, selalu begitu. Ya, jadi kita tidak bicara bahwa ada gangguan di pasar dan sebagainya. Selalu asumsinya adalah persaingan sempurna. Selalu isunya kalau kita bicara ekonomi produksi itu efisiensi gitu ya. Selalu isunya adalah keharmonisan, masing-masing dapat keuntungan. Nah, gitu. Itu isu yang diangkat oleh klasik. Kaum klasik tidak mengabaikan bahwa ada konflik, ada pemborosan, ada ketidakpastian. Kenapa bisa muncul konflik? Kenapa bisa muncul pemborosan? Kenapa muncul ketidakpastian? Karena ada keragaman perilaku. Gitu ya. Jadi karena ada keragaman perilaku. Jadi ekonomi kelembagaan itu menolak, nah dasarnya menolak adanya keseragaman pasar. Ya, sementara kalau di klasik pasarnya persaingan sempurna artinya sama. Dunia dianggap ya, dunia nyata dianggap sebagai pertarungan kepentingan yang hasilnya sulit untuk digeneralisasikan. Ya, jadi ini adalah inti dari
kenapa kelembagaan itu akhirnya masuk dalam pertimbangan-pertimbangan ekonomi? Karena ternyata gangguan dalam kelembagaan itu bisa mengakibatkan gangguan dalam sistem perekonomian. Ya, jadi konflik, pemborosan, ketidakpastian itu bisa bikin ekonomi kita jadi goyah. Ya, yang ini tidak diakui oleh ekonom-ekonom klasik. Lalu aliran Veblen, tadi sudah disampaikan, mereka menolak keseragaman pasar. Jadi pasar itu nggak sama. Dunia nyata itu dianggap pertarungan kepentingan yang hasilnya sulit untuk digeneralisasikan. Maka ada dua perilaku gitu ya. Jadi ketika kita bicara kelembagaan, kita mengakui bahwa kelembagaan mempengaruhi kepentingan ekonomi, ya. Kemudian kelembagaan ini ternyata disebabkan oleh perilaku yang tidak seragam, maka perilakunya tuh ada dua loh ternyata. Ada perilaku individu, orang-orang yang ada di dalam lembaga, jadi perilaku dia sendirian, tapi juga perilaku antar individu. Nah, perilaku individu itu disebut dengan perilaku teknologis, perilaku antar individu itu disebut dengan perilaku kelembagaan. Apa yang masuk dalam perilaku individu? Perilaku individu tadi berkaitan dengan choice tadi loh. Kita mengakui bahwa sumber daya tidak terbatas, ya, tetapi pilihan kita tidak, tetapi kebutuhan kita tidak terbatas, sehingga kita harus memilih gitu. Jadi harus ada choice gitu. Akibatnya apa? Nanti ada sebab akibat, ya. Kemudian ada verifikasi empiris untuk mencapai tujuan. Jadi perilaku teknologis itu terkait dengan perilaku individu, bagaimana kita, ya, manusia secara individu berperilaku memilih sumber daya yang terbatas tadi untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas. Tapi perilaku kita ini, jadi secara individu, perilaku kita ini akan mempengaruhi perilaku, termasuk dalam kondisi kelembagaan, yang nanti akan mempengaruhi kondisi ekonomi. Tetapi ada juga perilaku antar individu. Apa tuh? Ya, kadang-kadang ketika kita bicara perilaku antar individu, ada aturan umum, ada tekanan sosial, ada hal-hal yang ketika kita ingin memenuhi kebutuhan individu, kita perlu negosiasi nih sama orang lain. Nah, jadi ada perilaku kita sendiri, tetapi ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mau choice, itu nggak bisa sendiri, ada pertimbangan yang lain. Maka ketika kita sudah mempertimbangkan hal-hal di luar diri kita sendiri, maka nanti masuk ke dalam perilaku antar individu. Ya, sampai sini ngerti nggak kira-kira dengan materi yang saya sampaikan? Silahkan sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau tanya? Silahkan. Silahkan, ada yang mau tanya? Randy, mau tanya Randy? Belum, Bu. Anggun? Ada yang mau tanya? Belum. Septa? Sarima? Silahkan. Saya izin sebentar ya. Ada telepon Pak Dekan sebentar ya. Oke. Jadi artinya gini, perilaku kemarin kan kita bicara bahwa kondisi kelembagaan itu akan mempengaruhi kondisi ekonomi. Hari ini kita akan kumpas tuh, kondisi kelembagaan kayak apa sih yang mempengaruhi kondisi ekonomi. Oh ternyata kondisi kelembagaannya tuh bisa karena dia sendiri, karena manusianya sendirian, individu, tapi bisa karena interaksinya dengan yang lain. Ya, perilaku tadi berkaitan dengan 4 kata kunci tadi, sumber daya manusia itu diminta untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, sementara sumber dayanya terbatas, kira-kira gitu. Nah, realitas dan evolusi, apa yang selama ini terjadi? Selama ini adalah yang terjadi di kita itu dengan menggunakan ekonomi klasik ya, kita terjadi ketidakstabilan data ekonomi. Ya, tapi terjadi kestabilan perilaku. Kenapa terjadi kestabilan perilaku? Karena kita tidak mengakui, karena ekonom klasik tidak mengakui bahwa perubahan perilaku itu akan mengakibatkan kondisi ekonomi. Jadi perubahan perilaku itu dianggap seragam, jadi diabaikan. Makanya dia kondisi akibatnya apa?
ada ketidakstabilan data ekonomi. Jadi data-data ekonomi itu digeneralisasi, kemudian dipakai untuk meramalkan, padahal akan menyebabkan kemampuan prediksi yang tidak akurat. Ya, kenapa kestabilan data perilaku? Karena ada pengaruh adat, kebiasaan, tradisi yang begitu-begitu saja. Akibatnya apa? Data ekonomi yang selama ini dipakai untuk prediksi itu biasanya kemampuan prediksi ekonominya rendah. Karena itu kalau mau bicara ekonomi gitu ya, menurut ahli ekonomi kelembagaan jangan bicara ekonomi saja menurut pandangannya klasik, pandangannya Keynes. Ayo dong masukin ekonomi pertimbangan kelembagaan sehingga muncullah evolusi ekonomi kelembagaan. Cara pandang ekonomi kelembagaan di dalam bukunya eh, Erani Yustika yang minggu lalu saya sampaikan itu harus holistik, sistematis dan evolusioner. Holistik itu keseluruhan, sistematis itu harus mulai dari depan sampai belakang, dan evolusioner itu terjadi secara cepat. Ya, realitas sosial dipandang sebagai proses perubahan yang inheren dalam kelembagaan sosial sehingga disebut sebagai sistem ekonomi. Ekonomi kelembagaan bersifat sistematis tadi ya, karena mengamati proses perubahan sosial yang merupakan produk dari tindakan manusia dalam masyarakat, bersifat holistik karena dia menghubungkan antar bagian, bersifat evolusioner karena dia terjadi secara cepat. Ya, akibatnya apa? Proses ekonomi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dengan mengubah lingkungan secara kumulatif. Jadi dalam ekonomi kelembagaan itu tujuannya tidak hanya mencari laba. Kalau ekonomi klasik ya, kalau belajar ekonomi produksi, belajar ekonomi mikro, kan yang dicari itu keuntungannya berapa? Maksimum laba atau minimum biaya. Itu teorinya klasik. Ya, tetapi ketika kita sudah masuk dengan ekonomi kelembagaan, ada pertimbangan atau motif-motif dan ada motif-motif non-ekonomi yang menjadi dasar dalam pertukaran. Ada motif-motif non-ekonomi yang menjadi dasar dalam pertukaran. Nah, ketika kita bicara perilaku individu, ketika kita bicara perilaku antar individu, maka ada level, ya ada kondisi yang berkaitan dengan motivasi individu. Jadi perilaku individu itu non rasional kadang-kadang dalam mengambil keputusan ekonomi. Kenapa? Karena mereka ingin rasa merdeka, ingin haus kekuasaan, mementingkan orang lain, ada ingin tahu, ada adat kebiasaan yang harus dia pegang gitu. Maka pandangan baru muncul, individu atau kelompok merupakan entitas yang memiliki bukti ekspektasi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dan tidak hanya motif laba. Jadi ketika kita melakukan tindakan ekonomi, kita mau beli barang, kita mau konsumsi, itu pertimbangan kita tidak hanya harga. Kalau di ekonomi mikro kan pertimbangan kita harga, pendapatan. Tapi kalau menurut ekonomi kelembagaan, tindakan kita itu dipengaruhi oleh rasionalitas dan norma yang berlaku. Ya. Bagaimana keduanya berhubungan? Bisa sendiri, bisa saling melengkapi. Jadi kita tuh ada pikiran rasional. Oh, kalau saya pergi, kalau saya beli barang, nanti resikonya seperti apa? Gitu. Ya, kalau saya konversi padi ke sawit, itu dapat pendapatannya lebih tinggi nggak ya? Jadi ada rasionalitas yang bermain dan juga ada norma. Seringkali, tetapi ya, ini ada catatan, tetapi seringkali norma menghalangi keputusan rasional atau kadangkala tindakan rasional itu kadangkala menghalangi norma. Ya, jadi dua-duanya ini kan kadang-kadang bertentangan, mau rasional tapi normanya nggak sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Mau mengedepankan norma, tetapi mendahulukan norma ternyata tidak rasional. Nah, itu kadang-kadang dalam konteks perilaku ekonominya. Tahapan ekonomi kelembagaan dari evolusi tadi ya, terdapat derajat penekanan pada faktor-faktor kelembagaan dan budaya yang tidak terdapat dalam teori ekonomi. Analisis kelembagaan bersifat interdisipliner, khususnya mengenai tinjauan politik, sosiologi, psikologi, dan ilmu lainnya. Tidak ada sumber untuk penyusunan model perilaku rasional yang memaksimalkan kemanfaatan, dan teknik matematis dan statistik dianggap sebagai pelayan teori ekonomi ketimbang esensi ekonomi itu sendiri. 5. Analisis tersebut tidak dimulai dengan membangun model matematis, tapi diawali dengan gaya, fakta, dan dugaan teoritis mengenai mekanisme hubungan sebab akibat.
Kemudian pemantauan harus dibuat dari bahan empiris, teoritis, dan komparatif mengenai kelembagaan sosioekonominya. Lalu realitas dan evolusi ya mengenai ekonomi kelembagaan. Terkadang ketika kita bicara ekonomi kelembagaan, kita cenderung sifatnya komparatif. Jadi ketika kita mau melaksanakan rational thinking, kita mau memandang norma, terkadang kita komparatif nih, ya. Kritik terhadap analisis komparatif yang digunakan adalah terlalu fokus dalam perbedaan kedalaman, tetapi mengabaikan perbedaan jenis, pengabaian potensi interaksi, dan terjebak dalam parsialitas. Apa itu? Nah, ini dia, metode kualitatif, partikularitas, dan subjektivitas. Jadi ekonomi kelembagaan tadi kan kita pahami dia ingin memahami individu dan antar individu, artinya memahami individu dan masyarakat. Ya, maka ada subjek yang diamati, ada metode untuk mengamati. Nah, ketika kita bicara ekonomi kelembagaan, dia memahami individu, memahami masyarakat, kemudian ada subjek dan ada metode, maka kita harus pakai metode ilmiah untuk mengamati. Ya, metode ilmiah itu kalau kita belajar tuh ada dua tuh, ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif. Yang mana yang dipakai oleh ekonomi kelembagaan? Kalau ekonomi kuantitatif itu yang kita pelajari di ekonomi mikro, ekonomi makro tuh kuantitatif tuh. Dia sifatnya general, nanti kesimpulannya sama untuk semua. Dia sifatnya objektif dan terukur. Fenomena sosial dipandang sebagai universal, jadi sama semua kelompok ya sesuatu yang terjadi pada satu kelompok juga terjadi pada kelompok lain. Tapi ekonomi kelembagaan nggak mengakui ini. Ya, ekonomi kelembagaan itu pendekatannya kualitatif. Kenapa? Karena dia menganggap setiap orang itu spesifik. Keputusan-keputusan ekonomi ya, yang diambil oleh individu itu sifatnya partikular. Partikular itu artinya khusus, spesifik. Subjektif, fokus pada orang tertentu, dan non-prediktif, nggak bisa diramalin. Ya, sehingga ekonomi kelembagaan itu mengakui heterogenitas karakteristik sosial masyarakat. Jadi dia tidak universal. Ya, artinya apa? Saat ini mahasiswa sudah dapat nih bagaimana pendekatan kuantitatif ini, pendekatan kuantitatif dalam ekonomi itu dipelajari, dilakukan dalam mata kuliah ekonomi mikro, dalam ekonomi makro. Itu kuantitatif semua tuh. General, objektif, terukur, bisa diukur. Kalau ada hasil, kesimpulannya sama, gitu. Kalau Indonesia tuh pertumbuhannya naik, maka otomatis seluruh provinsi dianggap pertumbuhannya naik. Padahal bisa saja berbeda. Nah, sekarang mahasiswa dapat highlight yang berbeda nih dengan mempelajari ekonomi kelembagaan. Kita mengakui bahwa ada loh ekonomi itu yang kualitatif, yang nggak bisa gitu, yang kita menganggap bahwa kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia naik, maka semua naik. Enggak. Ada kualitatif, ada spesifik, ada subjektif, dan bahkan tidak bisa diramalkan. Nah, ini yang dianalisis dalam ekonomi kelembagaan. Bisa ngikutin sampai sini? Ya. Oke. Metode kualitatif, partikularitas itu bahasa Inggrisnya particular, artinya spesifik, dan subjektif. Subjektif itu artinya fokus pada orang tertentu saja. Maka penelitiannya adalah kualitatif. Di mana letak universalitasnya? Tindakan individu atau kelompok berlaku sama dalam setting sosial yang sejenis. Jadi walaupun tadi di awal saya sampaikan kualitatif itu mereka menolak universalitas gitu ya, tetapi tetap ada. Jadi di dalam ekonomi kelembagaan itu mereka tetap ada universalitasnya di dalam konteks sosial. Jadi misalnya gini, tindakan individu atau kelompok, misalnya tindakan saya itu akan mempengaruhi tindakan teman-teman saya, kira-kira gitu. Disebut dengan azas transferability. Jadi dalam kualitatif, dalam konteks kualitatif, walaupun kita mengakui partikularitas spesifik tiap orang, tapi kadang-kadang ada transfer tuh. Perilaku ekonomi saya belanja, itu mempengaruhi teman saya ikut belanja, kira-kira gitu. Keputusan ekonomi yang saya buat, keputusan ekonomi, makanya kalau di pertanian itu ada, petani itu ada yang inovator gitu ya. Inovator ini, bukan inovator, inventor. Jadi inventor artinya nanti kalau dia melakukan sesuatu tuh diikutin sama teman-temannya. Maka ada azas transferability. Tapi itu masuk ekonomi kelembagaan. Kemudian jika toh struktur sosialnya berbeda, maka akan berlaku azas partikularitas atau kekhususan.
untuk yang struktur sosialnya benar-benar berbeda, artinya tidak ada transfer perilaku, maka dia cenderung bersifat subjektif terhadap objek yang diamati, maka nanti untuk riset perlu pendalaman riset untuk menjadi objektif. Dan tidak dapat digunakan untuk prediksi jangka panjang, biasanya lebih fokus pada pendalaman perilaku atau individu kelompok. Ya. Non prediktif ya, jadi sifat non prediktif itu artinya prediction ya, prediktif itu asal katanya berarti kalau dia non prediktif berarti tidak bisa diramalkan. Membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif berdasarkan karakter universal dan objektif itu rumit. Jadi membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif berdasarkan sifat prediktif dan non prediktifnya mudah. Jadi misalnya nih penelitian kuantitatif peramalan kondisi yang akan datang tuh mudah tuh ngeramalinnya. Kemudian kalau penelitian kualitatif penyamaan karakter sebuah masalah atau fenomena itu sifatnya non produktif tetapi bisa dipahami pemaknaan, konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol dan deskripsi atas sesuatu itu jadi ukuran kuantifikasi tetap diperlukan untuk pengembangan analisis kelembagaan. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya prediktif, katanya disampaikan di dalam buku Erani bahwa kita perlu pemaknaan, konsep, definisi, karakteristik, metafora ya, penyamaan, simbol dan deskripsi atas sesuatu itu secara jelas supaya nanti yang kualitatif tetap bisa kita sampaikan secara baik. Nah, ini adalah teori-teori ekonomi organisasi sebetulnya. Saya hanya ingin menunjukkan beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi kelembagaan ya. Jadi dia nanti ada sifatnya ada non kontrak, ada kontrak. Jadi di dalam ekonomi kelembagaan itu nanti sifatnya kontrak itu institusional, institusional itu bahasa Indonesianya kelembagaan atau organisasi. Kalau non kontrak itu biasanya teorinya neoklasik atau teori-teori lain. Yang akan kita bahas itu di sini nih. Jadi mata kuliah kita itu nanti intinya di sini. Kita akan bicara kebijakan, kita akan bicara bagaimana kesepakatan antar individu, bagaimana keputusan ekonomi itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Kita akan bicara biaya transaksi yang mungkin muncul ketika kita bersepakat melakukan tindakan ekonomi. Ada teori agen, ada teori hak kepemilikan, ada teori pilihan publik ya. Jadi nanti akan kita pelajari masing-masing satu sesi. Sampai sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi pertemuan hari ini. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? 96 orang ya, berarti ada sekitar 30 orang yang tidak kuliah, yang belum join. Ada yang mau tanya? Ya, jadi minggu lalu kita sampaikan bahwa ekonomi kelembagaan ini sebetulnya ada melengkapi gitu teori ekonomi klasik. Ekonomi klasik itu kayak apa sih? Teori ekonomi klasik itu contohnya kita belajar ekonomi mikro itu semua teorinya klasik. Kita belajar ekonomi makro, hampir sebagian besar teori makro itu ada yang kita bahas, sebagian besar ada teorinya klasik. Walaupun di ujung kita belajar Keynes ya, ada Marxis ya, ada sosialis dan sebagainya. Tetapi dasarnya klasik. Keynes dan klasik ini sama nih sebetulnya. Mereka menganut maksimum keuntungan, minimum biaya, pokoknya fokusnya harga, keuntungan, penggunaan input gitu. Jadi dalam analisisnya ekonom klasik itu tidak memasukkan bahwa ketika dalam penentuan harga itu ada faktor kelembagaan loh yang mempengaruhi, ada perilaku individu loh sebetulnya yang mempengaruhi. Nah, ekonomi kelembagaan mencoba memasukkan itu, mencoba memasukkan pertimbangan-pertimbangan kelembagaan ke dalam perilaku ekonomi. Nah, perilaku kelembagaan itu kayak apa sih? Oh, tadi saya sampaikan perilaku kelembagaan itu bisa perilaku individu, bisa perilaku kelompok. Jadi perilaku kita individu gitu ya, itu mempengaruhi keputusan ekonomi kita. Nah, perilaku kita itu bisa ditransfer. Tadi ada azas transferability. Jadi kalau misalnya saya gitu sebagai inventor petani di sebuah desa, saya tuh cukup dihormati misalnya inventor di desa itu, sehingga kalau saya melakukan sesuatu, petani-petani yang lain ikut. Nah, ada azas transferability. Itu kelembagaan, ekonomi kelembagaan. Tetapi bisa juga azas transferability-nya tidak berlaku. Maka ketika kita mau mengamati perilaku yang spesifik seperti ini, ekonomi kelembagaannya jadi bersifat subjektif,
harus in-depth study gitu ya. Kalau di dalam riset itu, kalau kita mau mengamati perilaku ekonomi kelembagaan yang spesifik seperti ini, ada metode riset namanya fenomenologi. Nah, itu risetnya riset kualitatif. Kalau dalam konteks riset. Bisa ikutin nggak sampai sini? Kebayang nggak sih kita mau belajar apa di mata kuliah ini kira-kira? Silakan, ada yang mau tanya? Yang bingung juga boleh tanya. Jangan yang bingung justru diem aja. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, yang siapa dulu ya tadi ya? Sebelum Safitri tadi ada satu yang duluan, yang bertanya duluan siapa? Iya, Bu. Cecilia, Bu. Oke, Cecilia. Silakan Cecilia. Tadi berdasarkan, sebelumnya terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Cecilia. Berdasarkan materi yang Ibu sampaikan tadi, ada rasional dan berdasarkan norma, Bu. Di dalam Ibu tadi katakan bahwa kan kalau norma itu, kalau menggunakan norma terkadang tidak sesuai dengan rasionalnya, begitu sebaliknya, menggunakan rasional tidak sesuai dengan normanya. Berarti di sini kan, Bu, di materi juga tadi disebutkan bahwa norma itu non-rasional. Nah, di sini, Bu, berarti norma ini kan hukum, Bu. Kalau menggunakan hukum di ekonomi kelembagaan, seharusnya kan hukum itu menguntungkan, Bu. Sesuai gitu, Bu, dengan apa yang diharapkan. Kalau misalnya menggunakan norma itu tidak sesuai, berarti subjektif, Bu, bukan objektif. Jadi lebih baik menggunakan rasional gitu, Bu, atau bagaimana, Bu? Oke, baik, bagus pertanyaan Cecilia. Saya jawab dulu pertanyaan Cecilia. Tadi disampaikan bahwa ketika kita melakukan perilaku ekonomi dari sisi kelembagaan, maka ada dua pertimbangan. Rational thinking, ini sebetulnya kita bahas minggu depan materinya. Rational thinking, ya, keputusan rasional itu kayak apa. Jadi tadi bisa, jadi tidak selalu bertentangan, tetapi ada kejadian gitu ya. Tadi di PPT saya tadi bisa saja ada satu kondisi di mana kita ingin rasional ternyata bertentangan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Norma bisa formal bisa informal. Kalau dia formal berarti dia bentuknya aturan hukum ya. Tetapi bisa saja ada norma yang informal, yang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi bisa saja bertentangan, bisa tidak. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau toh nanti misalnya nih kita ketemu dalam kondisi ternyata perilaku rasionalnya itu bertentangan dengan norma, maka nanti di sana ada adjust. Nah, di sana ekonomi kelembagaan bekerja. Bagaimana sih perilaku ekonomi kita itu ketika ternyata rasionalnya bertentangan dengan adjust? Mana yang mau kita dahuluin? Tentu yang akan kita cari. Makanya minggu depan kita akan bicara bagaimana gitu individu itu mengambil keputusan dengan menggunakan rational thinking dan norma. Nanti minggu depan ya dibahasnya. Tapi pertanyaannya bagus sekali. Jadi bahwa kita mengakui, jadi itu individu ya. Kita ini individu tuh melakukan loh rational thinking. Jadi saya mau beli nggak ya gitu ya. Terlepas dari kalau di ekonomi terlepas di ekonomi mikro kita bilang bahwa apa sih kan selalu ditanya nih di ekonomi mikro, apa faktor yang mempengaruhi permintaan gitu ya. Pasti bilangnya harga gitu. Ya kan? Padahal ada perilaku individu loh yang jadi pertimbangan saya. Tuh harganya tuh sebetulnya nggak cocok sama saya gitu sebetulnya, nggak cocok dompet saya, tapi saya harus beli. Kenapa harus beli? Karena bahan kuliah si ibu tuh ada di buku itu semua, misalnya gitu. Itu hal-hal yang akhirnya membuat rasional kita itu jadi terganggu, kira-kira terganggu dalam tanda kutip, termasuk juga norma gitu, termasuk juga norma dan aturan. Ya. Oke, kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya siapa tadi? Yang kedua, silakan. Tadi siapa? Anggun ya? Anggun yang mau tanya yang kedua, bukan? Fitri, Bu. Oh, Fitri. Silakan Fitri. Safitri Lubis, silakan. A20 ya. Itu Bu, pertanyaannya hampir sama Cecilia tadi, Bu, Oke. tentang tindakan jika rasionalitas dan norma itu Ternyata bertentangan, tindakan apa yang kita ambil sesuai ekonomi kelembagaan, Bu? Iya, ya nanti kita bahas minggu depan ya, bagaimana sih sebetulnya rational thinking itu berjalan, ya. Baik, Bu, terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya, disilahkan. Izin bertanya, Bu. Oh, izin, ya, Bu. Iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Randy dari kelas Agribisnis A Indralaya. Ya, izin bertanya. Ya.
mengenai paradigma ekonomi kelembagaan. Tadi bahwasanya ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, ekonomi kelembagaan merupakan sebuah solusi dari ekonomi klasik dan neoklasik. Nah, kira-kira apakah ekonomi kelembagaan ini sudah sempurna? Apakah tidak terdapat permasalahan dan apa indikator keberhasilannya dalam penerapan ilmu ekonomi ini, Bu? Mungkin sekian, Bu. Terima kasih. Baik, wah berat ini pertanyaannya. Harus jadi ekonom, harus belajar sejarah pemikiran ekonomi dulu nih baru bisa jawab ya. Jadi gini, minggu lalu saya pernah sampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu kebenarannya relatif. Ya, jadi kenapa teori klasik runtuh? Kenapa teori klasik itu akhirnya tidak dipakai? Bukan tidak dipakai sih ya, akhirnya kan dimodifikasi, akhirnya runtuh gitu karena dia tidak kenapa teori klasik itu kemudian diganti oleh teorinya Keynes, itu lebih karena kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu adalah kebenaran relatif. Gitu. Jadi kalau ditanya, apa betul ekonomi kelembagaan ini bisa menjawab semua persoalan? Ya belum tentu, karena kebenarannya relatif. Teori ekonomi kelembagaan ini masih perlu riset, karena itu kalau kita di S3 itu bahkan kita diminta untuk menemukan ilmu pengetahuan, membuktikan atau menambah atau melengkapi teori ekonomi kelembagaan ini mau sisi yang mana sih? Kalau di S3 seperti itu, kalau di S1 kan kita hanya melakukan pengujian teori saja. Jadi belum tentu gitu. Sampai batas mana? Bahkan ilmu ekonomi terbaru sekalipun, ilmu ekonomi terbaru makro sekalipun itu bisa saja akan salah. Makanya kalau dalam ilmu pengetahuan itu ada falsifikasi. Falsifikasi itu dikemukakan oleh Kuhn ya, salah seorang filsuf. Jadi dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bisa difalsifikasi, bisa disalahin. Kapan dia bisa disalahin? Kalau kemudian ternyata pada saat dia dipakai itu ternyata salah. Makanya dulu ketika terjadi krisis tahun 97, 98, Indonesia kan pernah ngalamin krisis ekonomi itu tahun 97, 98. Itu luar biasa kan porak-poranda Indonesia sampai Presiden Soeharto diturunkan, kerusuhan di mana-mana, kemudian pengangguran tinggi, pendapatan turun, itu luar biasa gitu. Nah, pada saat itu semua teori ekonomi itu nggak ada yang berlaku di Indonesia. Sampai akhirnya keluarlah buku The Death of Economics, matinya ilmu ekonomi. Jadi kenapa sampai keluar buku The Death of Economy? Karena ilmu ekonomi itu sendiri nggak bisa menyelesaikan masalah ekonomi yang waktu itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi bahkan di dunia gitu. Nggak bisa jawab gitu. Jadi kalau karena ilmu ekonomi itu adalah ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan itu boleh difalsifikasi, boleh disalah-salahin. Tapi nyalahinnya nggak bisa sembarangan gitu. Nyalahinnya harus pakai metode ilmiah. Harus riset. Ini ya hasil riset saya tuh datanya sekian, sudah diuji begini, ini teori ini salah. Kira-kira gitu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bahkan teori ekonomi yang baru dilahirkan terbaru sekarang pun ya, itu bisa saja nanti ke depan difalsifikasi juga oleh para ekonom-ekonom selanjutnya. Makanya kita harus update dengan perkembangan teori ekonomi gitu. Kira-kira gitu Randy yang bisa saya sampaikan. Baik Bu, terima kasih. Baik. Sama-sama. Ada lagi silakan. Ada? Satu lagi? Ya silakan. Siapa ya kok nggak muncul di Ibu? Suaranya muncul tapi videonya enggak. Perkenalkan Bu. Nama saya Aditya Aulani dari kelompok Bisnis Binalaya. Oke, Aditya silakan. Pertanyaannya masih soal saya yang masih bingung nih Bu. Soal gambaran di solusi dari yang diberikan oleh ekonomi kelembagaan. Kok bisa sih ekonomi kelembagaan itu disebut sebagai penyempurna lah ekonomi neoklasik kan Bu? Masih belum ada gambaran tuh solusinya dari ekonomi kelembagaan tuh apa sih yang bisa menyempurnakan ekonomi neoklasik ya? Bingung. Bingung ya masih. Oke, bagus pertanyaannya. Saya yakin ini banyak yang lain juga masih bingung semua. Jadi gini, kan tadi saya sampaikan ekonomi klasik itu
salah satu yang mereka pandang pertama mereka tidak mau ada campur tangan pemerintah gitu ya. Nanti di ekonomi kelembagaan ada campur tangan, itu salah satu solusi pertama. Kedua, ekonomi klasik itu berjalan dalam kondisi homogen. Artinya dia menganggap bahwa perilaku individu itu sama. Jadi kalau saya mau beli barang, pertimbangannya pasti harga. Semua orang pasti pertimbangannya harga. Itu klasik. Pertimbangannya pasti income kalau melihat itu. Jadi dia menganggap semua orang itu sama. Padahal ketika seseorang atau individu itu mengambil keputusan, ya, keputusan itu dipengaruhi oleh rational thinking dia. Rational thinking itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Misalnya bisa saja dia mau beli barang, tapi karena orang tuanya sakit, uangnya mau dipakai, akhirnya dia nggak bisa beli, misalnya gitu. Ya, jadi ada faktor, ada rasional-rasional lain yang mempengaruhi pertimbangan individu dalam melakukan perilaku ekonomi. Kalau klasik itu, kalau ekonom-ekonom klasik, dia pertimbangan ekonominya semua kuantitatif, harga, income, jumlah penduduk, kuantitatif. Tapi tidak mempertimbangkan ada persoalan-persoalan kualitatif yang menjadi pertimbangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dalam konteks klasik ya, ternyata ekonom klasik itu juga tadi ya, dalam konteks sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ternyata mengakibatkan adanya eksploitasi sumber daya. Nah, kenapa ada eksploitasi sumber daya? Ada kelembagaan, ada perilaku individu nggak kalau kita bicara eksploitasi? Nah, eksploitasi itu tidak diukur di dalam ekonomi klasik. Nah, kemudian yang ada lagi, misalnya ekonomi klasik itu belum mempertimbangkan ketidakpastian, ya, ketidakpastian dalam perhitungan ilmu ekonomi. Misalnya, dia harganya selalu fix, padahal bisa saja nanti ke depan, minggu lalu ada yang tanya tentang harga PLN gitu ya, tarif PLN. Kok harga bahan bakunya bisa naik turun, akhirnya penjualnya lari keluar. Nah, itu karena ekonom klasik belum memasukkan pertimbangan uncertainty. Jadi uncertainty itu faktor kelembagaan. Jadi nanti pertimbangan kelembagaan. Nah, pertimbangan kelembagaan tadi kan berarti berkaitan dengan perilaku. Perilakunya bisa individu, bisa kelompok. Bisa ikutin. Jadi bisa individu, bisa kelompok. Kadang ada perilaku individu mempengaruhi perilaku kelompok. Makanya tadi ada azas transferability tadi. Atau kalau misalnya ternyata perilakunya betul-betul perilaku individu, berarti dia harus dianalisis sendiri gitu. Jadi ekonomi kelembagaan itu mengakui bahwa sistem ekonomi itu spesifik di setiap tempat. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia naik, maka kita tidak bisa katakan bahwa berarti seluruh provinsi naik, nggak bisa. Ekonomi kelembagaan nggak mengakui itu. Kita harus lihat satu-satu dong, nggak bisa dong bilang bla 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 bla. Nah, itu kelembagaan. Kira-kira gitu intinya. Memang masih bingung ya kalau pertemuan kedua, nanti ke belakang semoga nanti bisa lebih jelas. Sekarang kita masih kita sekarang sedang sedang transfer dari ekonomi mikro dan makro yang biasa gitu ya, yang sifatnya kuantitatif, yang semuanya bisa diukur, menjadi sesuatu yang sifatnya abstrak. Abstrak kan, perilaku orang tuh kan kita nggak kebayang bagaimana mengukurnya. Sementara selama ini kita selalu bicara ukuran-ukuran, mahasiswa itu selalu digiring dengan ukuran-ukuran yang sifatnya kuantitatif, kira-kira gitu. Makanya jadi nggak kebayang. Makanya saya juga sebetulnya cukup berat untuk ngajar mata kuliah ini. Jadi saya ngajar mata kuliah ini baru yang kedua saya ngajar. Ya, jadi untuk memastikan bahwa mahasiswa tuh bisa menangkap link gitu ya antara yang kemarin mikro dan makro dengan ekonomi kelembagaan. Halo? Nggak ada suara. Mohon maaf Bu, suaranya hilang. Belum ada suaranya Bu.
Suara Ibu udah kedengar? Sekarang sudah terdengar belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Oh, oke, oke. Sudah, Bu. Baik. Bu, Jika izin bertanya, Bu. ya, silakan satu lagi ya, silakan. Siapa tadi? Lucky ya? Ya, silakan Lucky. Lucky Suara kejauhan. Lucky udah. Ah ya, didekatkan speakernya. Ya, silakan. Udah jelas ya, Bu? Ya, jelas, jelas. Silakan Lucky. Baiklah, terima kasih, Bu. Jadi di sini kan bidang keilmuan itu selalu melakukan revolusi dan inovasi perkembangan mengenai ilmu itu sendiri. Ya. Dari masa ke masa. Lalu kita juga sudah umat manusia itu mungkin dalam zaman modern ini sudah mengalami 2 kali krisis, yaitu krisis 98 dan juga krisis tahun 2008 di Amerika Serikat sana. Jadi Lucky ingin bertanya kepada Ibu, yang menjadi problem dalam 2 kali krisis yang sudah kita lewati ini, apakah tingkat ilmu atau ilmunya yang dikarenakan ilmunya yang kurang memadai atau memang belum cukup baik hingga mengakibatkan terjadinya krisis, atau malah ilmunya itu sudah cukup baik akan tetapi pengimplementasian oleh manusianya tersendiri pada zaman itu, pada zaman 98 dan juga tahun 2008 yang memang kurang dalam hal pengimplementasian keilmuan yang sudah ada pada saat itu, Bu. Ini pertanyaan politik semua ini dari tadi. Jadi gini ya, kita mengakui bahwa ilmu pengetahuan apapun itu sifatnya relatif, jadi mengandung kebenaran relatif. Artinya bisa saja nanti ketika ada teori yang lebih baru yang membuktikan ternyata teorinya salah, ternyata teorinya bisa difalsifikasi, maka muncul teori baru. Kenapa muncul krisis? Krisis itu muncul karena berbagai aspek. Bisa karena manusianya tadi, seperti kata Lucky, bisa karena memang pemahaman teorinya. Jadi terkadang gini, kalau dalam mengelola negara, ekonom itu punya mazhab yang beda-beda. Paham nggak kira-kira? Ya, terkadang, nah tadi ada beda-beda, bahkan dari cara ekonom itu mengelola negara, misalnya Bu Sri Mulyani. Dari cara Bu Sri Mulyani mengelola negara, kita tahu nih, oh ini mazhabnya apa. Jadi sebetulnya mereka paham, tetapi terkadang tadi ada gangguan kelembagaan di dalamnya yang tidak kita akui, gitu loh. Terkadang yang mengelola, atau terkadang bisa saja, misalnya kalau krisis 97-98 itu sebetulnya gimana ya bilangnya, lebih karena kesalahan kita dalam mengelola ekonomi. Jadi gini, tahapan perkembangan ekonomi itu ada 3. Ini agak lama ceritanya sebetulnya. Tahapan perkembangan ekonomi itu sebetulnya ada 3. Jadi negara agraris, ya, kemudian negara industri berbasis industri, lalu negara jasa. Jadi itu tahapan pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya. Nah, waktu itu Indonesia di tahun 97 itu berada dalam fase agraris, jadi negara agraris. Nah, kita mau selesai waktu itu, kalau dulu tuh pembangun, kalau sekarang kan RPJMN gitu ya, RPJMN, RPJMD gitu ya kalau sekarang. Kalau dulu tuh Repelita. Waktu itu kita mau keluar dari 25 tahun pembangunan pertama. Ya, jadi waktu 97-98 itu kita mau pindah tuh. Nah, waktu itu artinya kita mau pindah dari negara industri dari negara berbasis pertanian menjadi negara industri. Ya, kesalahan ini banyak dilakukan oleh negara berkembang dan negara terbelakang sebetulnya. Nah, persoalannya adalah kalau kita mau, jadi kita waktu itu loncatnya kecepatan. Kita mau mengembangkan negara industri itu, yang kita kembangkan adalah industrinya otomotif. Jadi waktu itu ada mobil nasional, ada industri pesawat terbang, waktu itu seperti itu. Jadi luar biasa perkembangan industrinya. Jadi kita bisa bikin pesawat, kita bisa bikin mobil, waktu itu seperti itu. Tapi kita mengabaikan industri berbasis pertanian. Nah, tahun 97 itu ada krisis di dunia. Jadi krisisnya itu sebetulnya awalnya tidak. Jadi krisis di dunia yang menyebabkan negara-negara di Amerika dan Eropa itu kondisi ekonominya memburuk. Dan itu berdampak ke kita. Berdampak ke kondisi. Jadi awalnya krisisnya bukan krisis ekonomi, tapi krisis moneter. Moneter dulu gitu. Jadi awalnya $1 itu dulu cuma Rp3.000. $1 cuma 3.000.
Kemudian ketika krisis $1 15.000. Persoalannya adalah waktu itu industri yang kita bangun adalah industri mobil nasional dan pesawat terbang yang bahan bakunya adalah impor. Artinya kita harus bayar ke luar. Paham nggak? Kalau pesawat itu satu skrup pesawat ya, nggak usah baling-baling, nggak usah mesin. Satu skrup pesawat itu awalnya kita beli hanya $1. $1 dulu kita bayarnya 3.000. Kemudian terjadi krisis, $1-nya 15.000. Bayangin berapa rupiah yang harus kita siapkan. Industri ini tidak jalan kalau inputnya nggak ada. Masalahnya, paham nggak sampai sini? Jadi dia nggak jalan kalau inputnya nggak ada. Kalau itu baru satu skrup sudah naik 5 kali lipat harganya, belum yang lain. Karena itu akhirnya, jadi itu kesalahan kita waktu itu. Jadi kita loncatnya tuh kecepatan, mau negara industrinya tuh langsung ke otomotif gitu. Harusnya yang kita kembangkan adalah industri berbasis pertanian, yang bahan bakunya notabene kita punya banyak di dalam negeri. Jadi nggak perlu impor. Gitu. Bisa ikutin nggak sampai sini? Ya, jadi bisa karena ketidakpahaman dengan teori ekonomi, bisa karena kepentingan politik, bisa karena jadi banyak sekali yang bisa mengakibatkan terjadinya gangguan ekonomi. Bisa ikutin sampai sini, Luki? Luki bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Akan tetapi Nah, bisa, Bu. Bisa. nah. Tapi akan tetapi malah menjadi bercabang itunya, Bu. Iya, betul. Malah timbul pertanyaan-pertanyaan lagi, tapi ya, jadi seperti itu teori nggak apa-apa Luki. Jadi bertanya itu ya, tapi sinyalnya agak kurang memadai, Bu, untuk mungkin melanjutkan diskusi. Oke, ya, jadi seperti itu. Jadi bisa saja gangguan-gangguan ekonomi itu terjadi karena kepentingan politik. Kalau dia kepentingan politik kelembagaan ya berarti bisa saja ada kepentingan kelompok. Kalau kepentingan kelompok kelembagaan ya berarti bisa saja karena salah dalam mengelola ekonomi sesuai dengan teori yang seharusnya dilaksanakan. Kesalahan dalam mengelola ekonomi itu juga termasuk dalam persoalan kelembagaan. Kira-kira gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, 100 orang sampai saat ini, berarti ada sekitar 25 orang yang tidak bergabung kuliah. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Jangan lupa dikerjakan soal kuis yang ada di ELE. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.